Apa kabar pemirsa? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi di channel YouTube NS Petualang. Pada video kali ini, kita akan mereview sebuah tempat paling sakral dan suci di Bali. Tempat ini menjadi pusat peribadatan umat Hindu di Bali. Namanya adalah Pura Besakih. Seperti apa ulasan tentang pura terbesar dan tertua di Bali ini? Simak video berikut sampai selesai. Selamat menyaksikan. Pura Besakih adalah sebuah komplek pura yang terletak di Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, yang berjarak 52,1 km dari Renon. Pura Besakih berada di lereng sebelah barat Gunung Agung, gunung tertinggi di Bali. Letak Pura Besakih sengaja dipilih di desa yang dianggap suci karena letaknya yang tinggi, yang disebut Hulundang Basukih, yang kemudian menjadi Desa Besakih. Nama Besakih diambil dari bahasa Sangsekerta, Wasuki atau dalam bahasa Jawa kuno Basuki, yang berarti selamat. Selain itu, nama Pura Besakih didasari pula oleh mitologi naga Basuki sebagai penyeimbang Gunung Mandara. Komplek Pura Besakih terdiri dari satu pura pusat, atau Pura Penataran Agung Besakih, dan 18 pura pendamping, meliputi satu pura Basukian dan 17 pura lainnya. Disebut Mother of Temple, karena Pura Besakih merupakan pusat kegiatan dari seluruh pura yang ada di Bali. Pura Besakih dibangun tahun 1284 oleh Resi Markandeya, yang merupakan seorang pemuka agama Hindu keturunan India. Resi Markandeya membangun Pura Besakih karena mendengar suara gaib ketika bermeditasi di dataran tinggi Dieng. Ia dan pengikutnya pun sampai membelah hutan di Jawa untuk sampai ke Pulau Bali. Konon di kala itu belum terdapat Selat Bali seperti sekarang, karena Pulau Jawa dan Pulau Bali masih menjadi satu, dan belum terpisahkan oleh lautan. Karena saking panjangnya, pulau yang kita sebut sekarang dengan sebutan Pulau Jawa dan Pulau Bali, maka pulau ini diberi nama Pulau Dawa, yang artinya Pulau Panjang. Banyaknya peninggalan zaman megalitik, seperti menhir, tahta batu, struktur teras piramid yang ditemukan di kompleks Pura Besakih, menunjukkan bahwa sebagai tempat yang disucikan, nampaknya Besakih berasal dari zaman yang sangat tua, jauh sebelum adanya pengaruh agama Hindu.
Pura Besakih saat ini selain menjadi tempat persembahyangan untuk umat Hindu, juga menjadi tempat wisata karena memiliki sejumlah daya tarik, selain keindahan alamnya, juga karena dekat dengan beberapa tempat wisata yang sedang hits di Bali saat ini, seperti Taman Bunga Edelweiss, Taman Jinja Bali, di mana taman unik ini menggunakan konsep ala Jepang. Keberadaan fisik bangunan Pura Besakih tidak sekadar menjadi tempat pemujaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menurut kepercayaan agama Hindu Dharma yang terbesar di Pulau Bali. Namun di dalamnya memiliki keterkaitan latar belakang dengan makna Gunung Agung. Sebuah gunung tertinggi di Pulau Bali, yang dipercaya sebagai pusat pemerintahan alam arwah, alam para dewata, yang menjadi utusan Tuhan untuk wilayah Pulau Bali dan sekitar. Sehingga tepatlah kalau di lereng barat daya Gunung Agung, dibuat bangunan untuk kesucian umat manusia, Pura Besakih yang bermakna filosofis. Latar belakang keberadaan bangunan fisik Pura Besakih di lereng Gunung Agung, adalah sebagai tempat ibadah untuk menyembah dewa, yang dikonsepsikan gunung tersebut sebagai istana dewa tertinggi. Dalam budaya masyarakat Hindu Bali, ternyata makna Pura Besakih diidentifikasi sebagai bagian dari perkembangan budaya sosial masyarakat Bali, mulai dari pra-Hindu yang banyak dipengaruhi oleh perubahan unsur-unsur budaya yang berkembang, sehingga memengaruhi perubahan wujud budaya ide, wujud budaya aktivitas, dan wujud budaya material. Perubahan tersebut berkaitan dengan ajaran tatwa yang menyangkut tentang konsep ketuhanan, ajaran tata susila yang mengatur bagaimana umat Hindu dalam bertingkah laku, dan ajaran upacara merupakan pengaturan dalam melakukan aktivitas ritual persembahan dari umat kepada Tuhannya, sehingga ketiga ajaran tersebut merupakan satu kesatuan dalam ajaran agama Hindu Dharma di Bali. Pemirsa, demikian ulasan dan review tentang Pura Besakih. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, sampai berjumpa lagi pada video selanjutnya. Terima kasih.